Gak ada suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena faktor belum pada makan ya. Jadi waalaikumsalamnya nggak kedengeran. Cukup dalam hati saja. Coba saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudaw wa mubasysyiran wa nadhira. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, di penghujung acara ini tadi MC mengatakan nasihat. Ini alhamdulillah Sofwan sudah punya hafalan 30 juz. Kata menterinya, Masya Allah, sudah 30 juz. Lalu kurang berapa juz lagi, kata menterinya. Maka ternyata menteri ini tidak pernah baca Quran. Karena sudah 30 juz, pertanyaannya masih berapa juz lagi. Nah itulah Bapak Ibu sekalian, semoga ini menjadi ibrah buat kita. Jangan sampai juz dalam Al-Quran saja tidak hafal, tidak tahu, atau lupa. Ada guru-guru saya hadir di sini, alhamdulillah. Ada Ustaz Ali Maskur, pengasuh pesantren Nurul Huda. Ada Gus Abdullah, ada Ustaz Sufyan Al-Hafid, pengasuh pesantren Syaukhul Quran Indramayu. Nah, daripada saya yang memberikan nasihat, kalau santri sudah bosan dengan nasihat saya, kalau Bapak Ibu rasanya sudah lapar kalau mendengar nasihat, jadi nggak masuk. Mendingan daripada saya tertuduh, mendingan saya undang para guru-guru yang ada di depan saya ini. Ustaz Ali Maskur, Ustaz Sofyan boleh bergabung, bisa dibantu dikasih kursi yang kemudian terus bergulir, bertambah. Dan saya juga berharap anak-anak kita nanti semua juga akan menjadi penerus, menjadi pejuang mulia dimanapun dan kapanpun untuk bisa bersama dengan Al-Quran, insyaAllah. Ustaz, saya nggak mau tertuduh, jadi Ustaz aja yang menasihati. Ustaz Sufyan, silahkan antum menasihati tentang bagaimana nikmatnya menghafal Quran. Nanti Ustaz Ali Maskur monggo tentang akhlak berquran, berakhlak berquran. Berbincang-bincang aja ya. Jadi ngobrol santai saja. Jadi kalau sekarang sudah ada makan, boleh sambil makan nggak apa-apa. Ya. Jadi karena daripada kita ngobrol lama-lama nih, berkeruyukan kan nggak seru gitu ya. Maka ini kita buat santai saja. Monggo Ustaz, silakan. Ya, Masya Allah, Ustaz Suhud, Al-Hafid, Ustaz Maskur juga yang saya hormati. Memang yang namanya menghafal Quran itu memerlukan kekuatan kita. Jadi kita harus benar-benar punya niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita pengen menghafal Quran karena pengen dipuji orang. Jangan sampai kita saya tuh pengen menjadi hafal Quran karena pengen dipuji banyak orang. Jadi kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kuncinya untuk menghafal Quran. Kemudian apabila Quran itu sudah dihafalkan, sudah di luar kepala, ayat itu sudah dihafalkan, amdoh liqalbi, yang sampai di dalam hatinya. Kalau orang Indonesia mengatakan hafal di luar kepala. Jadi amalannya yang orang yang kepalanya di luar. Kalau bahasa Arabnya ibdau amdoh liqalbi, itu apa? Quran dari dalam hatinya. Masya Allah. Orang yang hafal Al-Quran dalam hatinya, dia akan lancar. Mungkin membaca Al-Quran 30 seperti membaca Al-Fatihah. Masya Allah. Dan itu kuncinya itu harus memang dalam sebuah penulisan kitab ya. Katakan bahwa Fami di Syaukin misalnya, pasti pernah mendengarnya. Kalau hari Jumat mulai dari Fatihah, ya. Fami kemudian dari Sabtu dari surat Al-Maidah, kemudian Ahad dari surat Yunus, Fami, Bi, kemudian Senin dari surat Bani Israil,
al-istiqamah. Kemudian di Syawal Selasa dimulai dari surat Asy-Syu'ara. Kemudian Waswafa itu hari. Kemudian hari Kamisnya itu Syawal. Jadi seminggu itu bisa khatam 1 kali khataman. Bagus banget, Masya. Kalau nggak bisa 10 hari 1 khataman, sehari 3 juz. Kalau nggak bisa lagi, ya sebulan 1 khataman, yang penting ibadahnya tartil. Ya, untuk anak-anak yang sudah memang menghafal Al-Quran itu, kalau untuk menghatamkan kita setoran itu ya, itu insya Allah ya gampang, cepat ya. Yang sulit itu menjaganya, karena Al-Quran itu seperti halnya kita menjaga unta yang tertambat. Ketika tambatannya itu kuat, maka unta itu nggak bisa lari. Tapi ketika tambatannya itu dia tidak kuat, salah, maka dia akan lari. Karena itu merawat Quran itu melebihi merawat bayi. Merawat bayi bukan jalan ya, tengah malam nangis saja, tengah malam nangis. Tapi ini lebih sulit lagi. Coba Ustaz. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khair. Saya Sofyan, barakallahu fiik. Ustaz Ali, beliaulah yang mengajarkan saya kepada akhlak dan beradabul Quran. Oh, sudah ada. Kita dengarkan data dulu Bapak Ibu, mohon izin. Nanti kita lanjut sebentar. Ini karena mayoritas dari jauh-jauh, jadi zuhurnya boleh dimundurkan sedikit. Izin, jadi tambah, insyaallah tadi sudah disampaikan nasihat tentang bagaimana menjaga hafalan seminggu khatam atau sebulan khatam. Selanjutnya tentang adab-adab berilmu Al-Quran, insyaallah 5 menit ke depan akan disampaikan Ustaz Ali Masdur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan, akhir dari Al-Ustaz Muhammad Saudara Hafid, Al-Ustaz Sofyan Al-Hafid, dan juga para kiai-kiai yang hadir pada kesempatan siang hari ini, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Langsung saja, bahwasanya kami ingin sampaikan dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar itu ketika ada seorang anak berani kepada kedua orang tuanya. Bila ada seorang anak itu berani kepada kedua orang tuanya atau menyakiti hati kedua orang tuanya, itu dosa besar. Akan tetapi kita tahu bahwasanya sebesar apapun dosa seorang anak kepada orang tua, ini masih bisa diampuni dan dimaafkan ketika anak ini mau memaafkan kepada, atau ketika orang tua ini mau memaafkan kepada anaknya. Seperti halnya singkat cerita seperti Sayyidah Al-Qamah. Sudah, mungkin kita tahu semua bagaimana cerita tentang Sayyidah Al-Qamah di saat beliau nazar. Ketika ibunya belum memaafkan tentang kesalahannya, Sayyidah Al-Qamah, walaupun beliau adalah Sayyidina Al-Qamah itu beliau sahabat Rasulullah, beliau tidak bisa mengatakan kalimat la ilaha illallah sebelum diampuni oleh orang tuanya, oleh ibunya. Kemudian yang ingin kami sampaikan di sini adalah ada dosa ini yang jarang dibahas dan jarang disampaikan, yang mana dosa ini tidak terampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena dosa ini itu sambungannya adalah kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa apakah itu? Ketika ada seorang santri ini berani kurang adab, kurang ajar kepada seorang guru. Saya sedikit buka dalam satu manaqibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Ketika seorang Sultan Harun Ar-Rasyid ini menitipkan putranya kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Harun Ar-Rasyid ini suatu ketika dia menengok anaknya ketika sedang belajar. Ini tiba-tiba keadaan kondisi anaknya ini berubah.
baik secara bentuk tubuhnya atau apapun ini, yang mungkin dulunya ganteng, dulunya gemuk dan lain sebagainya, ketika sudah beberapa saat ini orang tuanya menengok, ternyata anaknya Harun Ar-Rasyid ini semakin kurus. Disitulah Harun Ar-Rasyid kemudian mengatakan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Tuan Syekh, kenapa anak ini semakin kurus? Apakah tidak kau urus anakku di pondok ini? Kenapa jadi seperti ini? Kenapa dia kok semakin kurus? Apa nggak pernah kau kasih makan? Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, ya sudah, hai Harun Ar-Rasyid, duduklah santai dulu. Karena engkau ini adalah tamuku, maka perkenankan aku untuk menyambutmu terlebih dahulu. Oleh karena itu, langsung anaknya diperintah oleh Tuan Syekh. Ya baik anakku, tolong ini, hormati orang tuanya. Akhirnya dikeluarkanlah hidangan-hidangan dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu, anaknya sang raja Harun Ar-Rasyid ini kemudian dia ke belakang. Kemudian Harun Ar-Rasyid melihat, karena anaknya ke belakang, dipanggil, wahai anakku, mau kemana kau? Tetaplah di sini dan duduk bareng bersama kita. Ayo makan bareng-bareng. Kemudian anaknya mengatakan, wahai ayah, sekarang ini aku sedang mendapatkan tugas dari guru, aku sedang melaksanakan puasa. Pantas saja engkau ini Tuan Syekh. Sedangkan engkau saja hidanganmu enak-enak, sedangkan anakku kau suruh puasa. Pantas saja anakku ini kurus. Sudah nggak bisa. Kalau begitu, wahai anakku, hari ini juga kamu akan saya bantu. Aku nggak tega melihat kondisimu seperti ini. Wahai ayah, tidak bisa seperti itu. Ayah harus ngomong sama Tuan Syekh. Iya, saya akan ngomong sama Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wahai Tuan Syekh, aku melihat keadaan anakku semakin kurus. Aku tidak tahan dan aku akan membawanya anakku ini pulang ke rumah. Tafadhal. Silahkan kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Silahkan bawa pulang. Akhirnya setelah dibawa pulang, sampai di tengah perjalanan, anaknya ngomong, wahai ayahku, kita jangan langsung pulang. Kenapa wahai anakku? Kita duduk dulu, kita istirahat bermalam dulu di sini, karena akan ada badai yang luar biasa nanti, yang akan menghancurkan rombongan-rombongan kita ini. Akhirnya betul, ayahnya mengikuti apa yang disampaikan oleh anaknya ini. Kemudian bermalam betul, dan betul ternyata paginya ada informasi, ada badai yang luar biasa. Andaikan ini rombongan ini melanjutkan perjalanan, maka itu pasti akan kena badai dan tidak tahu lagi akan seperti apa. Nah, setelah itu kemudian bapaknya bertanya kepada anaknya ini, wahai anakku, kata Harun Ar-Rasyid, kenapa engkau tahu seperti itu? Ya seperti inilah ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Masya Allah, berarti kau hebat wahai anakku. Kalau begitu, sudahlah, kamu nggak usah pulang, balik lagi ke sana aja. Wahai ayah, aku nggak berani. Ya nggak berani, ayo kita antarkan ke sana. Rombongan, ayo semuanya kita nggak jadi pulang. Kita antarkan lagi anak kita di tempatnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ternyata anakku ini nggak main-main. Walaupun kondisinya seperti itu, tapi ilmunya sangat tajam sekali. Akhirnya rombongan ini balik lagi ke tempatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian sampai di sana diserahkan, wahai Tuan Syekh, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kelakuan yang telah kami lakukan kemarin, yang tidak sopan dan yang tidak begini macam-macam. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, ya Harun Ar-Rasyid, aku menerima anakmu, tafadhol, silakan saja. Mau balik lagi ke sini silakan, mau belajar lagi di sini silakan. Tapi perlu kamu tahu, wahai Harun Ar-Rasyid, bahwa pintu rahmat untuk anakmu tolak di sini. Pintu rahmat anakmu belajar di tempat ini sudah tertutup dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Itulah kemuliaan tentang ilmu, Bapak Ibu Saudara. Oleh karenanya jangan pernah, wahai anakku, kalian ini menyakiti guru kalian. Sejelek apapun guru kalian, sejelek apapun guru kalian, sebodoh apapun guru kalian, jangan pernah menjelek-jelekan, karena beliaulah yang mengenalkan kalian. Kalian bisa kenal kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ingin kami sampaikan, kami bangga, kita semuanya bangga bahwasanya hari ini tadi kita telah menyaksikan bersama wisudawan dan wisudawati. Tapi perlu kami sampaikan, wahai anakku, ini bukan berarti keberhasilan bagi kalian. Ya, ini adalah bukan keberhasilan bagi kalian.
Hari ini bukan keberhasilan bagi kalian. Kalau kita menghafalkan Al-Quran, itu paling kita hanya butuh berapa tahun Bapak Ibu? 1 sampai 3 tahun, 1 sampai 4 tahun, mungkin 1 sampai 2 tahun. Tapi ini adalah awal tugas kalian. Bahwasanya kalian mulai detik ini berhak dan wajib menjaga Al-Quran akhir sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat kalian. Tidak ada batasannya. Ketika kalian mampu untuk itu, maka Ahlul Quran, Ahlullah. Ahlul Quran, Ahlullah. Jangan pernah khawatir kalian. Allah tidak tega melihat Ahlul Quran ini hidupnya sengsara. Ahlul Quran ini hidupnya sengsara. Allah tidak tega. Kalau kalian ini tetap menjaga Al-Quran, inilah tugas kalian. Mulai hari ini sampai akhir hayat kalian. Nah, terus kenapa kita nanti gak kerja dan sebagainya? Cari, jadikan sebab-sebab yang lain. Tugas kalian adalah tadi disampaikan oleh para anak-anak kita. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Kalian ini mendapatkan tugas langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga Al-Qur'an. Insyaallah kalau kalian menjaga Al-Qur'an dengan baik, maka kebutuhanmu di dunia akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah main-main dengan Al-Qur'an. Jangan pernah main-main dengan Al-Qur'an. Jangan pernah main-main dengan Al-Qur'an. Sekalipun hanya buku Yasin jangan dibawa. Sekalipun buku Yasin jangan dilempar-lempar. Itu kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini kepingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bi aslabil Quran, maka muliakan Al-Quran. Pegang yang baik, bawa yang baik, sentuh dengan keadaan kita yang suci dan lain sebagainya. Supaya hidup kita dimuliakan oleh Allah. Karena kalau kita menghargai Al-Quran, maka hidup kita akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin sedikit dari kami, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, nasihat yang cukup luar biasa. Alhamdulillah. Jadi saya siang ini cukup luar biasa lega bahwa nasihat disampaikan oleh Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz Al-Hafidz, Ustaz Al-Mashkur, yang insyaallah semua berisi dan semua betul-betul luar biasa kalau diamalkan. Insyaallah kita akhiri dengan ada tambahan sebenarnya? Ada tambahan apa? Oh, ini Ustaz Sufyan mau membaca puisi katanya ya. Baik, terakhir ambil dengan makan siang. Karena sudah siang. Oh baik, sudah waktu makan. Tapi kita akan bacakan sebuah pantun ya. Oh pantun, baik. Nanti Silakan. kalau kita saya baca pantun nih, cakep. Ya, saya bilang. Jalan-jalan ke kota Sumedang, jangan lupa membeli tahu. Cocok. Ya. Siapakah seorang pemenang? Ya. Pemenang adalah anak yang berakhlak dan bertawadu. Kemudian lagi ya, jalan-jalan ke kota Kuningan, jangan lupa membeli somai. Di sini juga ada somai sebenarnya. Mari berbanyak baca Al-Quran supaya hati menjadi damai. Satu kali lagi, jalan-jalan ke kota Padang, jangan lupa membeli kue putu. Ya, iya. Santri Usyakil Quran, Amin. insya Allah banyak yang melirik yang ingin menjadikan menarik. Alhamdulillah. Masya Allah. Itu saja Ustaz. Barakallah. Alhamdulillah. Baik. Pertemuan akhir ini. Terima kasih Ustaz Sufyan, Ustaz Al-Mashkur. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, karena judulnya nasihat, maka nasihat ini kita semua harus mendengarkan dan insya Allah niat mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Acara terakhir penutup. Hadirin yang berbahagia,
marilah kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai MC mohon undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam membawakan acara. Sebagai penutup, bersama Yayasan Pesantren Musyakil Quran membangun peradaban Qurani, mengundang keberkahan ilahi. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.